Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Muhammad Muslim Rifai. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bersama pemrograman Android lagi. Kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa memutar suara di dalam aplikasi Android kita. Jadi nanti kita akan menggunakan button, dan ketika button atau tombol maksud saya, ketika tombol itu kita klik, maka aplikasi kita akan mengeluarkan suara seperti itu. Nah, untuk teman-teman, seperti pada pertemuan sebelumnya, saya harapkan teman-teman pada kesempatan kali ini juga menyiapkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk aplikasi ini. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan. Nah, ini. Jadi saya nanti akan mempraktekkan membuat aplikasi dengan bunyi seperti suara gong seperti itu. Nah, untuk yang pertama, setelah teman-teman menyiapkan bahannya, teman-teman bisa membuka aplikasi Android Studio maupun Eclipse. Walaupun sedikit berbeda, namun untuk codingnya atau untuk source code-nya itu sama persis seperti itu. Cuma struktur untuk projectnya aja yang sedikit berbeda. Nah, di sini saya menggunakan Android Studio. Kemudian ini adalah project saya. Kalau kita akan membuat aplikasi baru, kita tidak perlu lagi menambahkan maksud saya membuat project, tapi kita bisa membuat modul baru seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Di file, menu file, kemudian new module. Kemudian kita pilih yang phone and tablet, kemudian next. Nah, ini kita beri nama aplikasi kita. Saya bisa memberinya nama adalah seperti ini. Untuk targetnya teman-teman bisa sesuaikan sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan APA 15 Android 403 atau Android Ice Cream Sandwich ini. Kemudian setelah kita memberi namanya, kita klik tombol next, kemudian kita pilih yang blank activity aja, kemudian klik next. Ini adalah untuk nama activity pertama. Kita beri nama misal splash. Oh ya, saya lupa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dimulai dengan splash screen. Kemudian nanti di dalamnya kita bisa memutar suara seperti itu. Seperti yang sebelumnya saya bicarakan tadi. Nah, ini udah ada modul baru kita. Ini bisa dipilih, teman-teman bisa membukanya. Kemudian kita juga akan menambahkan salah satu folder yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan file suara. Untuk menyimpan file suara, biasanya saya menambahkan sebuah direktori baru di direktori res ini. Kita klik kanan di resnya, kemudian new, kemudian directory. Kita beri nama raw. Maaf. Next. Kemudian kita pindahkan source yang akan kita pakai. Misal
Nah, ini untuk ini kita pindahkan ke raw, kita pastekan aja, kemudian oke. Kemudian untuk yang ini, gambar-gambar ini, seperti minggu lalu kita akan menempatkan gambar-gambar ini di folder drawable. Ini kita paste aja. Ini kita bisa menempatkan di mana, drawable mana. Kita tempatkan yang di drawable umum aja, kemudian oke. Oke. Nah, ini sudah ada semua. Ada gong, instrumen apa namanya, backgroundnya, kemudian logo aplikasi kita. Kemudian kita akan membuat suatu layout terlebih dahulu. Kita klik 2 kali untuk membukanya. Kita tunggu sebentar, ini sedang memproses. Nah, ini. Nah, pada aplikasi ini saya akan bekerja atau akan membuat sebuah aplikasi dengan mode portrait. Ya. Oh, maksud saya landscape. Jadi kita akan mengubah menjadi landscape seperti ini. Kemudian akan kita edit. Seperti yang kita praktekkan, kita pelajari minggu lalu, sekalian mereview apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita akan mengatur layoutnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, inilah kita coba lagi. Kita tambahkan gambar. Kemudian kita ubah backgroundnya. Di folder drawable, kemudian kita pilih yang instrumen BGE ini. Oh, maaf, salah, maksud saya untuk titelnya. Nah, Gameland ini adalah salah satu aplikasi yang pernah saya buat bersama teman saya. Coba dari sini ya. Kemudian backgroundnya untuk layout ini kita juga akan ubah jadi kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat kelas baru juga di sini.
Ini ada splash ini nanti akan kelas splash ini nanti akan muncul pada saat pertama kali aplikasi kita jalankan. Kemudian kita akan membuat suatu menu utama atau menu utama yang nantinya akan kita buat sebuah tombol yang nantinya bisa mengeluarkan suara atau memutar suara seperti itu. Untuk membuat kelas baru, kita bisa klik kanan di package kita yang akan kita tambahkan kelas baru. Klik kanan, kemudian new Java class seperti ini. Kemudian namanya, misalnya kita beri nama main. Oke. Kemudian kita tambahkan ini, maaf, kita buat ini dulu, dan maaf, titik. Kemudian untuk mempermudah kita bisa mengopikan untuk yang berada di file sebelumnya atau kelas sebelumnya, kelas Java sebelum ini kita bisa kopikan, kemudian kita paste ke sini. Oke. Kemudian kita tinggal mengubahnya. Nah, di sini kita juga harus membuat sebuah layout baru untuk menu utama ini. Di kanan, kemudian new layout resource file. Kita beri nama, maaf, main. Ini. Nah, sekarang kita akan bermain di kelas Java-nya. Jadi nanti alurnya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan pertama. Kemudian setelah beberapa detik kita akan membuka tampilan utamanya. Kita juga pilih dia portrait, landscape maksud saya. Karena kelas yang akan dijalankan pertama kali adalah splash.java, maka kita akan membuat fungsi splash menggunakan thread di sini. Pertama adalah thread, kita tambahkan di sini thread. Misal thread kita sebut aja satu, kemudian new thread. Jangan lupa di sini tambahkan titik koma, kemudian public void run. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi try catch, try, throw exception ini. Kemudian di sini finally. Jadi kalau sudah selesai dia akan melakukan apa seperti itu. Kita kasih waktu interval save. Ini saya kasih 3000 atau 3 detik.
Nah, di sini adalah aksi ketika dia sudah setelah 3 detik seperti itu. Ini saya kasih fungsi intent i misal sama dengan new intent get casing contact, kemudian kelas yang akan kita buka. Jadi setelah slide ini kita akan menjalankan kelas main. Jadi di sini adalah kita tulis main dot class, jangan lupa titik koma atau semikolon, kemudian ini start activity, nama intentnya. Satu lagi jangan lupa adalah kita harus menjalankan tripnya. Trip 1 dot start. Kita coba jalankan dulu. Ini untuk menjalankan aplikasi, kita tentukan dulu modul yang akan kita jalankan, kemudian teman-teman bisa klik ini icon run ini, atau juga bisa menekan shortcut dengan di keyboard kita dengan menekan tombol shift dan juga F10. Ini kita tunggu terlebih dahulu, ini masih ada satu proses. Ini kita kalau kita connect ke HP kita dan dalam mode debugging, kita bisa menjalankannya langsung di handphone kita. Namun di sini saya akan menjalankan di emulator, ya supaya teman-teman juga bisa melihat hasilnya. Oke, tunggu lagi sampai emulatornya berjalan. Ini nah ini sudah mulai terbuka. Maaf, masih ada yang salah. Ini masih ada yang error teman-teman. Jadi oh yes, nih kita lupa untuk menambahkan activity baru untuk di Android manifestnya. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas baru yang nantinya akan dijalankan atau membuat activity baru, kita harus menuliskan juga di Android manifest.xml yang ada di directory manifest ini. Caranya adalah menambahkan seperti ini. Activity name main seperti ini. Kita coba jalankan lagi dan pilih emulator. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman
ketika membuat sebuah kelas baru, kita juga harus menambahkan activity-nya di Android Manifest. Nah, ini udah terbuka. Kita coba back. Nah, ini tadi masih ketika kita ketik atau klik tombol back, dia masih ke splash screen. Padahal splash screen tidak hanya akan muncul sekali, seperti itu. Nanti akan kita tambahkan suatu fungsi yang akan menghapus activity itu. Ini aplikasi kita. Nah, ini. Dan dia sudah pindah ke layout yang baru. Namun ini masih ada kesalahan. Nah, kita tambahkan di sini untuk menghapus activity ini, tambahkan ini kode tulis kurung tutup kemudian semikolon atau titik koma. Nah, satu lagi, karena tadi aplikasi kita kan kita akan membuat aplikasi dengan orientasi landscape. Nah, yang tadi itu dia masih menyesuaikan layar. Kalau dia potret, kalau landscape dia akan landscape. Nah, untuk membuatnya landscape terus, kita akan menambahkannya sorry. Maaf, sebentar. Ada yang kurang. Nah, ini. Kita coba play lagi. Nah, untuk teman-teman supaya HP kita landscape, itu teman-teman bisa menekan shortcut Ctrl F12. Ini oke. Kita buka emulatornya lagi. Ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Dan ketika kita klik tombol back, dia nggak akan kembali ke splash screen-nya, namun akan langsung keluar seperti ini. Nah, dia udah landscape. Kemudian ketika kita klik tombol back, dia akan langsung keluar. Itu. Nah, kita lanjutkan. Kita akan buat tampilannya untuk yang di main. Sini kita ubah dulu backgroundnya. Sama dengan begini. Kemudian kita tambahkan juga gambar supaya bisa buat mempercantik saja. Kemudian kita
size ya cukup segini. Kemudian kita tambahkan satu tombol di bawahnya. Kita bisa mengatur marginnya jarak dari atasnya 100 dp misal, terlalu bawah 50. Cukup segini. Untuk mengubah teksnya kita bisa lihat di sini teks. Nih, di teks ini kita ubah apply. Ya. Ini ID-nya adalah button. Kemudian kita buat di sini satu fungsi button by sama dengan new button fungsi id r dot id dot button. Maaf, ini nggak perlu new. Kemudian set kemudian apply set on listener maaf new ini kita akan menjalankan metode baru. Nah, ini kita bisa klik ini untuk membuat metode baru, klik metode baru, kemudian link yang di di kelas yang kita edit sekarang. Ini kita menggunakan fungsi if. If ini sama dengan 1 dan dia akan menjalankan ini. Tadi lupa tambahkan dia bayar ini kita panggil media player kita tadi kasih nama A sama dengan media player dot create this r dot seperti ini. Kemudian kita start media playernya. Nah, fungsi ini adalah berfungsi ketika kita akan membuat banyak button dengan suara yang berbeda-beda. Jadi nanti misal kita buat play 2, play sound 2, terus ini source-nya atau
ya resource-nya kita bisa sesuaikan, misal gong 2 seperti itu. Kita coba jalankan lagi. Pilih emulator supaya teman-teman juga bisa lihat, atau kalau teman-teman tidak sabar untuk menunggu emulator yang lumayan berat, ketika kita buka di laptop kita bisa menjalankannya langsung di handphone kita. Jadi itu akan lebih ringan dan lebih cepat. Ini sudah ada. Nah, ini ketika kita klik tombol play ini, dia akan mengeluarkan suara seperti itu. Satu lagi, jika teman-teman ingin menambahkan apa namanya, ini background button. Tadi saya juga sudah menambahkannya, ini background button. Teman-teman bisa mengubahnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya di background. Kemudian teman-teman pilih yang background button seperti ini. Ini bisa teman-teman hilangkan untuk teksnya. Terus kita coba play lagi. Kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Satu lagi tambahan untuk teman-teman yang ingin mengubah tampilannya, misalnya ini ditambahin untuk melihat style-stylenya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang no action bar, kita lihat lagi app keempat like. Oke, kita lihat app keempat like. Action bar ini ada. Ini kita coba jalankan lagi. Jadi fungsinya adalah menghilangkan action bar ini supaya dia tampilannya lebih lebar atau lebih luas. Kita lihat hasilnya. Nah, ini action bar-nya sudah tidak ada.
gambarnya lebih kelihatan lebih jelas. Ya, saya klik. Dia akan keluar suara gong. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama buat saya sendiri yang juga masih belajar. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Semangat belajar dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.